Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ferdika Ananda Nasution sebagai host di acara Apa Kabar Labuhan Batu. Ya, kali ini kita mengangkat tema yaitu peran pemuda dan mahasiswa terhadap perkembangan IT di era new normal. Ya, kali ini kita bersama narasumber kita yakni PLT Presma mahasiswa di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Ya, ini bersama Abang Reza Kurniawan, Bang. Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terkait tema yang kita angkat ini, Bang, tema perkembangan IT di era new normal ini, kan belakangan ini kita sedang terkena virus ini, Bang, terwabah virus COVID-19 nih. Jadi di era new normal ini, apakah perkembangan IT itu harus perlu kita ketahui perkembangannya gitu, Bang, bagi pemuda-pemudi yang ada di Labuhan Batu ini, Bang? Nah, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host. Iya, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan juang sekalian, pemirsa dan sahabat-sahabat yang menonton video ini, ya. Hari ini kita mengadakan seperti biasa talk show Apa Kabar Labuhan Batu. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya tentunya. Iya, amin amin. Nah, selanjutnya, kenapa kita mengangkat tema ini tadi? Ya, temanya adalah perkembangan dunia IT ya pastinya, iya, di era new normal. Nah, yang pertama tadi adalah peran dari IT tersebut gitu kan. Peran dari IT ini adalah sangat berfungsi apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini yang sudah kita hadapi adalah era new normal. Nah, perlu kita ketahui bersama, era new normal ini adalah di mana masyarakat Indonesia atau masyarakat luas umumnya melakukan proses pembenahan atau fase dari masa COVID-19, masa untuk perubahan. Nah, dalam hal ini peran pemuda itu sangat penting. Untuk menyikapi hal-hal demikian, maka perlunya adanya IT. IT ya. Nah, IT ini adalah salah satu sarana informasi untuk menyampaikan apa sih sebenarnya COVID-19. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan era new normal, mengapa harus masyarakat Indonesia mengikuti peraturan seperti itu. Nah, itu dia. Oh, jadi begini, Bang. Jadi gimana sih menurut Abang ini? Ini kan kita berada di kota Kabupaten Labuhan Batu nih, Bang, kan. Perkembangan menurut Abang perkembangan IT di Labuhan Batu ini bagaimana nih? Nah, kalau yang saya lihat hari ini terkhususnya di Rantau Prapat, kota Kabupaten Labuhan Batu, perkembangan IT di Rantau Prapat sudah mulai meningkat dari yang dulunya kalau tidak salah kita mempresentasikannya sekitar 10-15%, hari ini sudah mulai meningkat sampai dengan 25%. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini mahasiswa, pemuda dan masyarakat sudah mulai tertarik dengan perkembangan IT. Contohnya di dunia per-YouTubean, sosial media Facebook ataupun Instagram. Jadi mereka bisa melihat informasi apapun jenis informasi di situ. Tetapi ingat, satu kuncinya adalah jangan sampai salah gunakan. Jangan sampai salah gunakan ya, Bang. Iya, memang sih kita terkadang melihat di sosial media itu banyak pemuda-pemudi ataupun mahasiswa yang menyalahgunakan tentang perkembangan IT di era new normal ini. Jadi memang kita sedang berada di dunia digital kali ini ya, Bang, ya. Banyak tantangan yang harus dilewati ataupun yang dihadapi oleh mahasiswa maupun pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya Labuhan Batu ini, Bang. Apa nih tantangan yang harus dihadapi mereka dan apa cara mengatasinya gitu? Nah, baik, yang pertama, tantangan yang dihadapi dari masyarakat Labuhan Batu dan khususnya adalah mahasiswa dan pemuda-pemudi. Yang pertama ialah mereka cenderung melihat kesenangan semata menggunakan IT. Saya contohkan adalah kesalahan dalam menggunakan sosial media. Yang pertama itu adalah Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Nah, di Facebook ini banyak informasi-informasi yang salah, yang berlanggaran dengan undang-undang IT tentunya, ITE gitu. Nah, yang kedua, pengguna Instagram. Banyak mereka hari ini salah gunakan, terutama kaum wanita, yang hari ini kita ketahui adalah salah satu tonggak perjuangan bangsa. Ya kan? Iya. Nah, tetapi mereka banyak salah gunakan. Contohnya menggunakan TikTok dan lain-lain. Nah, ini perlu kita waspadai sebenarnya selaku generasi muda. Nah, kuncinya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Mengatasinya yang pertama adalah pelajari betul apa informasi yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, pelajari kegunaan IT tersebut. Nah, bisa nggak menguntungkan kita atau malah merugikan kita. Iya. Itu. Nah, yang ketiga adalah beri pemahaman
terhadap orang ketika kita sudah paham, kita bisa menguntungkan untuk diri kita sendiri dan beri pemahaman kepada orang lain. Nah, inilah IT itu. Nah, seperti itu. Begitu ya Bang ya. Jadi memang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi mahasiswa terhadap perkembangan IT di new normal ini Bang ya. Jadi di seiringnya perkembangan IT di new normal ini Bang, sebenarnya ada ini pertanyaan nih Bang ya. Apa peran pemuda dan mahasiswa terhadap perkembangan IT di era new normal ini Bang? Oke, itu cukup menarik ya. Cukup menarik pertanyaannya. Yang pertama saya ulangi kembali, peran pemuda dan mahasiswa untuk menyikapi IT di era new normal adalah yang pertama kita harus paham betul apa itu IT dan berilah informasi seluas mungkin dan sebenar mungkin. Itu yang pertama. Oh, jadi memang kita harus memahami betul apa yang harus kita keluarkan di sosial media tersebut ya Bang, agar tidak menjadi konflik ataupun terjadi kriminalitas di dalam sosial media Bang ya. Iya. Jadi saya ingin menanyakan juga nih Bang, perkembangan IT di new normal ini kan memang sangat luas, karena apalagi kita kan semuanya bekerja dari rumah ke rumah kan, dari rumah bekerja, yang kampus pun dari rumah, kadang daring, dia kuliah online kan, gitu kan Bang. Jadi gimana nih caranya agar mereka tetap beraktivitas di dalam rumah namun berkreativitas dengan perkembangan IT yang sedang melonjak tinggi nih Bang. Ini dunia YouTube ini. Bahkan saya pernah mendengar Bang, CEO YouTube mengatakan bahwasannya penonton di YouTube itu cukup meningkat pada saat wabah COVID-19 ini. Jadi gimana menurut Abang ini? Apakah mereka hanya menonton saja ataupun berkreativitas nih Bang di dalam era new normal ini? Baik, saya akan menyikapi dengan pertanyaan ini. Ini memang sangat menjadi acuan ya hari ini. Karena kita ketahui virus COVID-19 itu datang pada Desember tahun 2019. Ya. Masuk ke Indonesia itu di bulan Februari. Nah, harus kita ketahui bahwasanya peran pemuda hari ini cukup penting, apalagi masa COVID-19, masa era new normal. Yang pertama, kita harus memberikan informasi. Yang kedua, memang perkembangan dunia IT ini sangat melonjak di setahun belakangan ini karena wabah COVID-19. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menginovasi. Nah, yang dulu sering memang mereka melakukan membuat video di YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kan sudah makin meningkat. Nah, peran pemuda dan mahasiswa jangan hanya menonton. Nah, inovasi saya maksudnya adalah buat dulu perubahan. Apa yang bisa kita lakukan? Contoh, kita membuat video pembelajaran nih, ya kan? Kita membuat video pembelajaran mengenai perkuliahan, contohnya, atau kegiatan sosial yang lainnya, membantu sesama dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah banyak dilakukan orang, betul, sudah banyak. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan hal yang berbeda? Nah, ya kan? Contohnya, kalau mereka membuat live streaming di Facebook atau lain-lain. Nah, kita coba membuat video di YouTube itu semacam yang berbeda. Contohnya berdialog langsung kepada orang yang bersangkutan, gitu kan? Atau memberikan bantuan dengan cara yang berbeda pula. Apalagi hari ini berkuliahnya juga online katanya kan? Ya, berkuliah online ini bisa kita manfaatkan. Pada saat kita berkuliah bisa kita buat konten sebenarnya. Apalagi yang hobi YouTube gitu kan? YouTube ya. Nah, kita bisa buat konten pembelajaran. Nah, hari ini aku kuliah nih, tapi daring. Nah, coba kita rekam kegiatan kita selama daring. Pasti itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Ya, betul. Inovasi, kreativitas. Nah, kalau yang namanya pemuda itu kata Soekarno ya kan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah, artinya apa? Pemuda yang bagaimana dimaksud Soekarno ini? Pemuda yang pastinya tahan mental, fisiknya juga, kemudian perkembangan ilmu dia tuh meningkat. Artinya berinovasi, banyak yang bisa dipikirkannya. Sebelum dilakukan ini, dia sudah melakukan. Nah, gitu kira-kira. Oh, ya memang perkembangan IT di wabah COVID-19 ini memang sangat meningkat ya Bang. Karena memang semua orang menggunakan teknologi dalam kerja, belajar, maupun yang lain-lainnya. Oke Bang, memang sangat bermanfaat tema yang kita angkat ini. Sangat menarik juga narasumber yang kita undang, yakni PLT Presma Unipa Labuhan Batu, Bang Iraja Kurniawan. Terima kasih Bang ya setelah hadir dalam Apa Kabar Labuhan Batu di Talkshow Unipa Labuhan Batu. Jadi ini akan tayang di Facebook, juga akan tayang di Facebook ini di bawah Foskopi Labuhan Batu, dan kemudian di YouTube juga akan tayang di Unipa Labuhan Batu Official. Pokoknya langsung kepoin YouTube-nya.
Unifa Labuan Batu Official, subscribe, like, dan komen dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian agar talkshow perkembangan teknologi, perkembangan dunia ataupun perkembangan di Labuan Batu bisa kita lihat dan bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, mungkin sampai sini talkshow kita yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.